Wacana terkait dengan adanya market maker ini sudah kita dengar dari tahun lalu. Tapi sebenarnya urgensinya sebesar apa sih untuk kita terapkan di tahun ini? Urgensinya sebenarnya oke, market maker sendiri itu mungkin tidak menjadi single solution ya untuk saham-saham yang likuiditasnya mungkin sangat kurang di pasar setelah listing, tetapi itu harus terkait dengan produk-produk lainnya, seperti misalnya derivatif. Derivatif itu juga sangat penting untuk mendorong likuiditas daripada pasar, sehingga tercipta market itu ada buy and sell-nya. Kemudian seperti SBL, Securities Borrowing and Lending, itu juga perlu karena begitu bisa di short, ada saham yang bisa di short sell, itu tentu juga meningkatkan likuiditas di situ. Nah, jadi kalau saya bilang kata tadi pertanyaan, apakah urgensi? Menurut saya kita melihat banyak saham-saham startup yang kemudian pada saat listing, setelah listing kemudian terjadi dried up, ya, likuiditasnya dry gitu dan segala macam. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang bagus tapi likuiditas juga dry gitu kan. Nah ini yang mungkin kita perlu mencarikan solusi yang terbaik. Dan ada lagi yang sebenarnya menjadi concern daripada kita pelaku pasar saat ini adalah keterlibatan institusi keuangan lainnya seperti dana pensiun, insurance company, mungkin karena beberapa kasus yang sudah pernah terjadi, itu membuat mereka agak sedikit enggan untuk berpartisipasi di equity market, di pasar saham. Nah, sehingga perlu satu terobosan, mungkin yang kalau kita berkaca kepada negara-negara yang lain, itu seperti di Malaysia, itu Dapen mungkin harus menyisihkan dananya untuk dikelola oleh pengelola profesional, seperti asset manager, gitu. Jadi mereka tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai pengelola, begitu kan? Gitu. Itu jauh lebih efektif. Baik, untuk investor retail sendiri manfaat apa yang mungkin bisa langsung terasa dengan adanya market maker ini selain juga dengan masalah likuiditas yang tadi Anda sampaikan? Oke. Memang market maker ini tujuannya adalah supaya memberikan comfortability kepada investor retail. Sehingga pada saat investor retail mau jual atau mau beli, itu mereka bisa lakukan itu sesegera mungkin. Makanya sekarang seperti liquidity provider untuk structure warrant. Kebetulan KGI sedang dalam proses untuk menjadi salah satu penerbit structure warrant. Nah di situ kami juga harus bertindak sebagai market maker dan juga kita sudah memproses proses untuk hedgingnya juga. Jadi ini mungkin akan membuat pasar saham tertentu yang structure warrant-nya kita terbitkan itu menjadi mungkin lebih aktif gitu. Tadi yang saya bilang, jadi likuiditas daripada saham itu juga terkait dengan pasar derivatif juga. Gitu. Baik, dan untuk investor dari korporasi, apa manfaat yang bisa dirasakan secara langsung? Oke, kalau untuk investor korporasi, at the end of the day, pada saat korporasi mereka investkan dalam bentuk, dalam nilai yang lebih besar daripada retail, itu tentu mereka sangat mengharapkan bahwa likuiditas saham yang mereka invest itu juga ada. Sehingga pada saat misalnya ada penarikan dari investor di aset manager tersebut menarik dananya, mereka juga bisa menjual saham itu dengan kepastian gitu. Nah itu tentu saja bagi investor korporasi itu juga sangat membantu ya. Baik, kita tahu di sejumlah negara tetangga ada yang sudah melakukan market maker ini begitu di pasar modalnya masing-masing begitu. Negara mana yang menurut Anda ini harus dijadikan benchmark untuk menjadi contoh kita? Kebetulan kami berpartner dengan KGI. Jadi KGI kita ada subsidiary dari KGI yang berbasis di Taiwan. Nah, di situ kalau untuk startup itu harus melalui proses inkubasi. Jadi inkubasinya itu dalam hal ada market makernya dulu. Underwriter menjadi market makernya. Artinya memberikan kepastian kepada para investor yang waktu IPO dia beli saham, dia bisa jual at any time. Tapi market maker ini basically bersifat pasif ya, bahwa mereka harus memprovide bid-nya dan juga offer. Siapa yang mau beli dia tersedia, yang mau jual juga dia menyediakan. Tapi kalau market itu sudah liquid sendiri, ya basically market maker sudah nggak berfungsi lagi begitu. Baik, artinya ini akan menambah transparansi juga untuk perusahaan-perusahaan yang akan IPO? Iya, kalau di Singapura itu ada katalis ya. Katalis itu malah perlu sponsor. Jadi perusahaan sekuritas atau underwriter-nya ditunjuk sebagai sponsor yang istilahnya memastikan bahwa
keterbukaan informasi itu bagus, kemudian sesuai dengan standar yang ada, gitu ya. Kemudian juga manajemennya juga dilatih untuk bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di bursa, gitu. Baik, selama ini harus kita akui sebenarnya ini sudah terjadi di Indonesia, tapi bukan secara legal begitu ya Pak Antoni. Apakah menurut Anda ini nantinya akan memberikan efek yang lebih baik untuk pasar modal kita ke depannya? Yang pasti namanya juga investasi. Semua investasi itu harus ada liquidity, ya. Tadi kalau saya bilang di Taiwan pun ada namanya liquidity provider untuk saham yang kualitas tinggi tetapi liquidity-nya rendah. Itu pun juga boleh menunjuk liquidity provider supaya dia lebih liquid, gitu. Ada perusahaan seperti itu. Jadi bagus tapi nggak liquid, gitu. Baik, apakah nantinya adanya kebijakan ini mungkin akan menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru yang mungkin hanya akan bermain di sisi sini saja? Perusahaan baru maksudnya? Yang khusus mungkin untuk akan menjadi market maker atau harus harus perusahaan harus bersama dengan underwriter? Karena market maker itu harus perusahaan yang punya akuntabilitas dan juga istilahnya punya governance yang cukup yang baik ya. Karena itu diawasi oleh regulator. Jadi tidak bisa sembarang market maker tanpa ditunjuk oleh regulator begitu. Baik, artinya ini harus di dalam perusahaan underwriter atau menurut Anda seperti apa? Not necessary underwriter. Jadi kalau di luar di Taiwan perusahaan investment banker ataupun perusahaan sekuritas bisa mengajukan diri sebagai market maker untuk saham tertentu begitu. Baik, dan dampaknya seperti apa yang menurut Anda dalam waktu dekat ini akan terlihat secara jelas di pasar modal kita? Yang pasti itu memberikan kepastian investasi kepada para investor retail, yang mana mereka tidak perlu takut bahwa saham yang dibeli itu akhirnya tidak bisa dijual, kemudian menjadi kalau dulu bilangnya jadi pajangan gitu kan. Saya punya saham tapi nggak bisa dijual gitu, profit tapi nggak bisa dijual gitu kan. Nah, dengan adanya kepastian itu tentu membuat investor retail jauh lebih confident untuk bisa berpartisipasi dalam IPO begitu ya. Baik, menurut Anda untuk penerapannya sendiri apakah perlu dilakukan secara sangat urgent, artinya dalam waktu dekat, atau lebih baik untuk ditelisik lagi lebih jauh agar lebih matang? Kalau saya bilang banyak faktor yang kita harus jadikan satu persatu itu kita benahi secara bersama. Jadi yang tadi saya bilang bahwa investor institusi kita sudah 3 tahun ini tidak aktif di pasar saham. Ya. Mereka lebih cenderung menginvestasikan di deposito atau obligasi yang tidak banyak pertanyaan dari penyidik gitu ya. Jadi mereka lebih comfortable di situ. Nah, tapi kan itu in the long run is not good. Kita perlu pasar modal itu harus ada balancing antara institusi dan juga retail gitu. Nah, kalau seperti di Taiwan tetap kontribusinya 30% itu masih datang dari institusi, 70% dari retail. Gitu. Kalau kita sekarang boleh dibilang untuk pasar market cap tertentu, retailnya yang berfungsi. Institusi boleh dibilang sangat minim sekali. Itu yang kita harus benahi pertama. Kedua, derivatif. Pasar derivatif pun harus kita galakkan. Edukasi yang sangat masif untuk memberikan pengertian kepada investor, publik atau retail bahwa ada alternatif investasi, yaitu derivatif. Gitu. Nah, yang ketiga tadi SBL juga, nah, itu infrastruktur ya. Karena kalau ada derivatif harus ada SBL. Maka kalau ini semua terjadi, likuiditas itu akan menjadi terbentuk sendirinya.